Shalom. Ya, selamat pagi. Kita beribadah dalam kasih setia dan kemurahan-Nya. Mari kita dalam mazmur Tuhan. Tuhan memerintah, bila bangsa-bangsa gemetar, Dia bersemayam di antara kerub, biarlah bumi berguncang. Tuhan yang maha besar di Sion, dan Dialah yang ditinggikan atas segala bangsa. Biarlah mereka menyanjung nama-Mu, ya Tuhan yang agung, dan yang ditakuti, kuduslah namanya itu. Dan kekuatan Raja menyukai keadilan. Engkau yang telah menunjukkan kejujuran, keadilan dan kebenaran di antara keturunan Yakub. Engkau yang telah melakukannya. Tinggikan nama Tuhan Allah kita, dan sujud kepada tumpuan kakinya, karena Dia kudus. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Sekali lagi saya menyapa Shalom. Shalom semuanya. Kita mau satukan hati kita. Kita mau bersaat teduh. Kita mau berdoa. Kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Damai sejahtera-Mu turun Tuhan atas setiap kami, sehingga apa yang kami lakukan pada saat pagi hari ini Tuhan, hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap pagi hari ini bersama-sama melayani Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh ucapan syukur. Saya undang kita boleh bangkit berdiri. Di luar boleh hujan, tapi kita di dalam boleh menyenangkan hati Tuhan. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Yo katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian.
saudara sekalian, pagi hari ini kita katakan bahwa masuk hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan syukur. Amin. Mari silakan bersalaman satu dengan yang lain. Katakan Tuhan Yesus baik. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sekali lagi katakan. Saat hati bersyukur dan jiwa pun tersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya, segala kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita mau lebih lagi, kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Amin. Amin. Sebab Tuhan berperang gantikan setiap kita dalam setiap keadaan, dalam setiap permasalahan kita. Tuhan yang gantikan kita. Amin. Param pam pam param pam param pam pam param pam bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang bagi kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam pam param pam param pam pam param pam bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Tuhan yang memberikan setiap kita kemenangan, dan kita boleh melewati setiap proses yang Tuhan berikan. Amin. Amin.
Amin. Param pam pam param pam, 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 Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan. Parapapam, parapam, parapapam, parapam. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh Tuhan Yesus sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mau datang bersungguh-sungguh, kita yakin karena Tuhan lebih dulu mengasihi setiap kita. Kita yakin bahwa setiap apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, permasalahan apapun juga, ketika kita menaruh percaya berharapannya kepada Tuhan dan tetap setia, kita akan keluar menjadi seorang pemenang, lebih dari pemenang. Itu janji Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Nyatakan pujian ini dengan lebih sungguh dalam setiap hati kita. Selidiki aku, Yesus, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
terus flashback dan setiap kehidupan kita. Tuhan, selidiki setiap kami Tuhan. Apakah benar kami Tuhan mengasihi Engkau melebihi dari apapun? Sebab kami tahu Tuhan Engkau yang terlebih dahulu Tuhan mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Setiap langkah kami hanya Engkau Tuhan. Kau ada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Sebab kami tahu Tuhan, sampai akhir hidup kami akan tetap setia Tuhan, menantikan janji-janji-Mu Tuhan, sehingga setiap kami boleh mendapatkan mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, Engkau terlebih besar, Engkau terutama dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Akhirku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku
Terima kasih. Kami boleh berkumpul di tempat ini dengan sehat tak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, dari kami bangun tidur semuanya itu adalah anugerah. Terima kasih Tuhan. Nyatalah Tuhan kebesaran-Mu. Nyatalah Tuhan kemuliaan-Mu. Nyatalah Tuhan anugerah-Mu. Nyatalah Tuhan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Tilik hati kami. Jadikan kami tanah yang subur untuk siap menerima benih firman Tuhan. Sehingga kami bisa bertumbuh turut serta dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan-Mu. Biarlah semuanya Tuhan Yesus yang berperkara. Tidak ada satu pun pemikiran manusia Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Shalom. Firman Tuhan ya. Tes. Oke. Semua yang adil. Keadilan Tuhan adalah jaminan hidup kita. Amin. Benar ya? Amin. Oke, yuk next. Next. Keadilan Tuhan adalah jaminan hidup kita. Nah, maka itu kita harus di Mazmur 37 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ya, di situ titik sama koma. Dia akan bertindak untuk semua aspek kehidupan kita. Dia akan bertindak. Amin. Entah kita disolimin orang, Dia yang akan bertindak. Entah kita disakitin orang, Dia yang akan bertindak. Kita dirugikan orang lain, Dia yang akan bertindak. Amin. Ya, yuk next. Kita mau belajar dari satu tokoh, yaitu Rasul Paulus. Karena pada saat surat Filipi itu ditulis, Rasul Paulus kondisinya itu adalah di penjara. Di penjara, nggak jelas ya gambarnya ya. Nah, kita mau belajar nih. Satu tokoh yang dulu kehidupannya seperti ini, dipuja banyak orang, disanjung, dia dihormati orang karena levelnya dia orang kaya, orang terdidik, ya kan, berpendidikan, dia pokoknya berpengaruh, kehidupan dia seperti ini, kemudian dia hidup dalam kesombongannya karena dia punya jabatan, dia semakin melebarkan sayapnya dengan dia meminta mandat ya kan dari pembesar di keagamaan untuk menganiaya pengikut Tuhan. Ya. Saulus. Ya. Seorang Saulus yang hidupnya bergelimbangan harta dulu. Hidupnya sangat dipuji orang, jabatannya luar biasa, dihormati, Saulus. Ya, ini dia menganiaya pengikut Tuhan, luar biasa dia menganiaya sampai habis tuntas kalau bisa, sampai kemanapun dikejar sama Saulus, ya kan? Tapi Tuhan tidak membiarkan. Setelah Stefanus dirajam, kemudian Sanhedrin mengizinkan Saulus dari Tarsis untuk menganiaya para pengikut Yesus. Ya, Saulus menjadi rasul, ditangkaplah di situ dia. Nah, kemudian dalam kehidupan tidak ada, kalau kita baca Saulus dari pertobatannya mengikut Tuhan Yesus selama kehidupannya sepertinya tidak pernah ada yang enak, benar? Tidak ada loh, dia bergelimang harta lagi, dia harus bekerja menjual tenda. Dia harus kemana-mana, dia berpindah satu dan berpindah ke tempat yang lain. Dia sekarang, kalau dulu dia mengejar, sekarang dia dikejar.
Saulus mengejar, menganiaya. Ya, sekarang dia sebagai Paulus, dia dikejar dan dianiaya. Kehidupan yang sungguh sangat berbalik. Begitu saya baca, wow, luar biasa. Kita harus belajar. Karena sebagai pengikut Kristus, kita harus siap untuk semuanya. Tapi satu hal yang Paulus tahu, ke depannya mahkota sudah tersedia untuk dia. Nah, saya bertanya, dalam doa saya bertanya, seorang Saulus yang sangat pintar dan menguasai Taurat, saat Tuhan celikan matanya melalui dia sempat buta, terus akhirnya disembuhkan, dia langsung menjadi Paulus yang militan. Belajarnya itu di mana? Dari tidak kenal Tuhan, langsung kenal Tuhan, ini melejit dia 1000%. Nah ini yang kemudian menggelitik hati saya. Paulus, dia bisa menjadi yang begitu militan dalam aniaya orang-orang yang dulu menghormati dia. Yuk kita belajar apa yang harus kita dapat. Terus next, yuk next. Ya, ini seorang Paulus nih. Kembali lagi tadi. Yuk. Dulu kehidupan yang bergelimang harta, dia sebut sebagai kerugian. Kemudian aniaya, kehidupan yang tidak sangat enak, justru dianggap keuntungan. Ya. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai dengan 8, yuk dibuka. Di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 7 sampai dengan 8, monggo dibuka. Filipi. Ayat 3, pasal 3 ayat 7 sampai dengan 8. Kalau Pastor Petrus selalu ngomong Om Marcel, boleh saya minta tolong dengan Ibu Ine? Suara yang lantang. Minta ini Pak. Mic-nya. Oh. Pasal 3 ayat 7 sampai dengan 8. Saya percaya perempuan tidak kalah. Wanita tidak kalah. Oke. Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin, silakan duduk, terima kasih. Nah ini disebutin ya, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Berarti kalau kita mengaku kita adalah pengikut Kristus, kita mengaku adalah anak Tuhan, kita mengaku adalah sahabat, saudara ataupun apapun, berarti kita siap sampai dengan titik segala sesuatu kuanggap rugi. Nah, poin pembelajaran kita kenapa Saulus menjadi Paulus yang demikian menggebu-gebu kepada Tuhan dan dia merelakan semuanya, karena itu dia mengenal Kristus sampai dengan titik segala sesuatu kuanggap rugi. Ini kita belajar. Jika memang apa yang menjadi kehidupan kita, kebanggaan kita, kita bisa menganggap rugi, berarti titik di mana poin itu kita benar-benar kenal Kristus. Gitu. Ya. Terus kemudian lebih mulia daripada semuanya.
Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, segala sesuatu, jabatan, kekayaan, kehormatan, semuanya dianggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Semuanya yang tadi jabatan, kekayaan, bla bla segala macamnya. Oleh karena oleh karena kenal Kristus Yesus, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jelas ya di sini ayat ini jelas mengatakan jadi harus ditukar. Kalau kita tetap istilah Jawanya gandoli, apa yang menjadi kebanggaan kita, maka itu kita tidak bisa mendapatkan Kristus. Nggak mungkin kita berdiri di dua perahu. Kalau kita di dalam Kristus berarti kita merelakan semuanya itu untuk mendapatkan kemuliaan Kristus, yaitu dengan istilahnya kita merelakan semuanya, kita legowo, jadilah kehendakmu karena hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus yang ada di dalam aku. Berserah penuh, setiap langkah kita minta dia tuntun seperti Raja Daud. Tapi di firman Tuhan dari Kejadian sampai dengan Wahyu kita lihat orang-orang yang di dalam Kristus tidak pernah rugi. Daud di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25 dikatakan bahwasanya sampai dengan masa tuaku tidak pernah aku lihat orang benar meminta-minta roti. Itu jaminan. Karena Tuhan kita sangat adil. Kalau kita merelakan yang ini, berarti kita akan mendapatkan yang ini. Gitu. Jadi Tuhan kita tidak pernah mau berhutang. Ya, jelas ya tadi dikatakan. Yuk next lagi. Next, oke. Nah, 3 mahkota yang dijanjikan Tuhan bagi kita yang setia mengikutinya. Ya. Setia mengikutinya artinya apa? Seperti tadi dikatakan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-8, kalau kita melepaskan semuanya itu setia. Ya. Kalau kita masih gandolin sesuatu itu kita berarti enggak setia. Ya. Tapi kalau kita berani melepaskan apa yang menjadi kebanggaan kita untuk kita benar-benar memegang erat Kristus, itu kita setia. Nah, ini mahkota kebenaran 2 Timotius 4 ayat yang kok udah hilang lagi? Ya Om Andreas, mahkota kebenaran 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Kok rasanya lebih jelas lihat sana. Yuk monggo. Bu Ine. 2 Timotius 4 ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Nah, ya, sekarang telah tersedia. Ini Rasul Paulus mengatakan di dalam gitu ya. Rasul Paulus mengatakan sekarang telah tersedia, bukan semoga tersedia bagiku mahkota kehidupan, enggak. Tapi Rasul Paulus memastikan dengan iman dia tahu apa yang dia sudah perbuat itu menyenangkan hati Tuhan, maka itu dengan dia yakin dia telah tersedia mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil. Dan Rasul Paulus bilang, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan. Yang merindukan Bapak dan Ibu. Ya. Oke, next lagi tadi. Ini mahkota kebenaran. Lanjut, tadi mahkota apa itu tadi? Mahkota kehidupan. Mari, Yakobus 1 ayat yang ke-12, Ibu Ina. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Amin.
Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bapak dan Ibu, kalau kita masa dalam kesesakan, kalau kita masa dalam pergumulan, benar nggak kita bahagia? Benar nggak kita bahagia? Halo? Benar nggak kita? Tapi firman Tuhan mengatakan kita harus berbahagia. Ya, kita harus berbahagia. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, nah kuncinya hanya kita tetap berbahagia. Dalam masa pergumulan kita, dalam masa pencobaan kita, dalam masa kesesakan kita, apapun itu, kuncinya adalah berbahagia. Berbahagia, karena dengan berbahagia kita baru bisa mengucap syukur. Benar? Nah, kalau kita berbahagia dalam segala kondisi, maka itu kita pasti tahan uji. Lewat. Kan gereja kita sudah pergumulan selama ini, ya kan? Pasang surut gitu kan. Nah, terakhir di akhir-akhir ini kan kita bersama mencoba untuk selalu dan berusaha berbahagia kan, sehingga kita menjadi satu dan kita bisa tahan uji gitu. Nah, Tuhan mengatakan kita akan menerima mahkota kehidupan. Kita akan menerima mahkota kehidupan. Tahu nggak mahkota kehidupan itu seperti apa? Mahkota kehidupan. Ya, di atas, berarti artinya perlindungan Tuhan itu sempurna. Mahkota itu begitu indah, berarti kita menjadi kebanggaan Tuhan. Hidup kita dimanapun kita berada pasti ada perlindungannya. Ya, oke, next yuk. Tadi mahkota apa lagi Om Andreas? Nah, mahkota kemuliaan 1 Petrus pasal 5 ayat yang keempat. Yuk. 1 Petrus 5 ayat 4, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Nah, kalau kita pesen mahkota made in manusia bisa rusak enggak? Nah, kalau kita menerima mahkota kemuliaan ya, mahkota kemuliaan, kalau kita menerima mahkota kemuliaan, udah mahkota ditambah dengan kemuliaan, double. Ya, kita menerima mahkota kemuliaan. Mau enggak? Maka dari itu tadi dikatakan harus setia, harus melakukan apabila Gembala Agung datang. Nah, sedikit waktu lagi ya. Kadangkala kita ngomong, seringkali kalau kejadian terjadi pada kita ngomong, Tuhan kok aku dibiarkan? Tuhan kok aku tidak diomongin, kok aku tidak macam-macam. Padahal kejadian demi kejadian yang sampai dengan hari ini, ya, kalau kita jeli, itu semuanya udah tertera di dalam firman. Ya, kalau kita peka, itu Tuhan sudah mengasih tahu kodenya. Oke, next, Om Andreas. Next, nah, nih, ya, kita ngomong. Maka dari itu, tadi supaya kita mendapatkan mahkota, nah Tuhan itu adil adanya. Ini saya hanya ambil sebagian contoh yang tertera di dalam firman Tuhan tentang menabur pastinya. Ya, Tuhan itu adil. Kalau kita menabur pasti kita akan menuai. Itu dipastikan. Jaminan dari Tuhan adalah dipastikan. Ya, kita menerima. Maka dari itu Rasul Paulus selalu mengatakan, Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan semua yang
semua yang baik ya, semua yang mulia, semua yang adil, semuanya. Pada saat dia sangat teramat, sangat menderita, pada saat dia menunggu kematiannya, dia bisa menulis seperti itu. Karena apa? Rasul Paulus kenal benar siapa Tuhan yang dia sembah, dia adalah Tuhan yang adil. Maka dari itu walaupun dia di penjara, dia tersiksa secara badan, secara jasmani, tapi Rasul Paulus yakin, Rasul Paulus percaya, maka itu dia menguatkan kita hari ini bahwa Tuhan itu adil. Ya. Jadi jangan pernah tergoyahkan untuk apapun. Ya, ini semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Sekarang kita balik. Jika hidup kita saat ini dalam posisi seperti Rasul Paulus, kita bisa nggak ngomong ini semuanya? Terbelenggu, diseksa. Kita bisa nggak ngomong ini? Rasul Paulus bukan memikirkan apa yang dia alami, bukan dia melihat dirinya, tapi dia melihat kemuliaan Tuhan untuk para orang-orang yang harusnya bisa dimenangkan. Nah ini dalam kondisi dia terpuruk di penjara, dalam kondisi dia menunggu kematiannya. Kalau kita orang yang jelas langsung ngomong, dia sendiri nggak bisa itu, gitu kan? Nah itu orang di luar sana. Oke, next. Yuk next tadi dikatakan. Jangan, yang tadi belum. Nah ini. Kalau kita menabur kebaikan, firman Tuhan mengingatkan, kerjakanlah dengan hati yang tulus. Namun dalam keadilan Allah ingatlah juga bahwa ada hukum tabur dan tuai yang tetap berlaku. Ya. Mazmur Daud mengatakan di 126 ayat yang kelima dan 6 ya. Hilang. Yuk, tadi ada ayatnya Andreas. Nah, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Oke, kita saat ini menabur dan membangun gereja dengan bercucuran air mata. Maka itu kita imani dan percaya kita akan menuai dengan sorak-sorai. Oke, dipenuhi dengan banyak jiwa dan kita akan bersorak-sorai bersama dengan jiwa-jiwa semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tapi jangan lupa, ini disebutin orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Di sini tidak dikatakan orang yang berjalan maju mundur. Artinya kalau kita menabur dengan cucuran air mata ini akan menuai dengan sorak-sorai kalau kita berjalannya maju. Tapi kalau kita menabur terus begini, terus mundur lagi, mengundur lagi, itu sia-sia. Maka itu kita tidak pernah menuai dengan sorak-sorai. Maka dari itu kita harus maju. Kalau kita menaburnya maju, pasti kita akan membawa pulang dengan sorak-sorai. Coba tanya sama Om Marcel kalau di pertanian itu, coba menabur benihnya maju mundur. Bisa hidup nggak itu benih? Ketumpuk semuanya satu-satu. Nah, yuk kita sadar pada saat tadi saya nyusun ini, oh iya. Satu kesalahan kita dalam pergumulan kita untuk membangun suatu gereja adalah karena kita tidak berjalan maju. Muter aja. Iya, muter aja sehingga pasang surut. Sekarang kita saatnya. Hari ini maju, gitu kan? Oke, amin. Terus, disebutin juga nih, jangan sesat. Ya, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dagingnya. Nah, itu benar-benar dirasakan oleh Paulus. Maka itu dia menganggap hidupnya yang dulu itu adalah kerugian karena apa? Dia menabur dalam kedagingannya. Rasul Paulus sadar saat dia menjadi Saulus itu dia menabur dalam kedagingannya. Maka dari itu dia harusnya binasa.
Nah, dalam penderitaan dia menganggap itu suatu keuntungan karena apa? Dia diselamatkan. Dia yang harusnya binasa, dia menjadi selamat. Maka itu dia mengatakan pengenalan akan Kristus itu adalah keuntungan. Ya, jadi ini semuanya. Nah, terus kemudian karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ini jelas ya, setiap kali kan kita itu. Maka dari itu Tuhan itu adil. Terus Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Setiap minggu kita ibadah, setiap kita persekutuan, apapun yang kita lakukan, itu adalah kita menabur dalam roh. Maka dari itu di dalam firman tertulis juga, jangan kita pernah meninggalkan persekutuan. Karena itu adalah lahan kita nabur dalam roh. Terus janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat ini sangat menarik. Ayat ini sangat menarik. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya Tuhan adil sekali nih untuk kita menerima hadiah dari Tuhan, mahkota tadi kita akan menuai jika, ada catatan ya, jika kita tidak menjadi lemah. Koreksi diri, introspeksi diri jika selama ini kita berdoa, kita memohon, kita berusaha tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Nah, jadi sangat menarik kita. Kita sudah berbuat baik, kita sudah berbuat ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tapi tidak menjadi apa-apa di dalam kehidupan kita. Ya. Hati-hati. Warning saat kita menjadi lemah salah satunya adalah jika kita mulai aras-arasan melayani Tuhan. Tahu aras-arasan? Mulai malas melayani Tuhan, mulai ogah-ogahan, mulai terpaksa. Itu roh kita udah turun, itu alarm. Ya, oke, next. Next, Om Andreas, next, yuk. Nah ini janji-janji Tuhan nih, keadilan-keadilan Tuhan nih, ya. Kamu akan mendapatkan warisan 2 kali lipat di negerimu dan bersukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Yesaya 61 ayat 7b sampai 8. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan, ya, dan kecurangan. Ini jaminan dari Tuhan nih. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Jadi kita nggak usah khawatir kalau kita apapun dari kita diambil, karena Tuhan akan memberikan. Ya, tapi bisa nggak pertanyaannya? Amin. Perkatakan yang positif. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Pasti bisa. Ya, sebab Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Ini note ini. Ini harus digaris bawahi. Ini harus di bold. Ya, karena Tuhan adil. Roma 12 ayat 17 sampai dengan 19. Janganlah membalas kejahatan. Ini tadi dalam bentuk kalau perampasan kita disolimi, ya, kita dirampas, kita dicurangin dalam hal yang ya ini bisa diomongin ini harta. Terus sekarang dalam keadilan Tuhan yang lain. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah berdamai dengan semua orang, saudara-saudaraku yang kasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Tuhan, sebab ada tertulis pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Amin. Nah ini kalau kita fisik kita nih, kalau mental kita, kalau hati kita disakitin. Ya, nah ini. Dan kita pasti bisa. Nah, terus Mazmur 37 ayat yang ke-27 dan 28. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka kita
akan tetap tinggal untuk selama-lamanya, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Amin. Itu adil kan Tuhan? Keadilan Tuhan jelas. Keadilan Tuhan jelas sekali. Kalau kita salah, kita ditabok. Ya. Tapi kalau kita benar, jaminan keadilan Tuhan nyata. Jadi artinya kalau kita hidup di dalam Tuhan, itu enak apa enak? Nyaman kan? Tuhan menjamin kok semuanya. Tapi yang membuat kita tidak enak apa? Hati kita yang tersakiti. Hati kita yang tersolimi. Baper. Nah ini dia. Jadinya koper masuk bagasi. Ya, bahagia enggak, sedih iya. Benar enggak kalau kita baper? Nah itu, hati-hati ya. Janji Tuhan hanya berlaku saat kita benar-benar kepadanya. Ya. Solusi akhirnya adalah apapun yang kita lakukan, ya. Yuk. Nah. Terus next. Nah, ini dia solusi akhirnya kalau kita mau bahagia kayak si cantik ini, ya. Amsal 16 ayat 3 adalah serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan maka terlaksanalah segalanya. Ini sebenarnya kuncinya. Tapi seringkali kita melakukan apa mau kita tanpa mengkonfirmasi dengan Tuhan. Akhirnya kalau gagal gigit jari ngamuk-ngamuk sama Tuhan. Menyalahkan Tuhan, stres gitu. Ya, tapi kalau kita semuanya menyerahkan kepada Tuhan, jaminan Tuhan maka terlaksanalah segalanya dengan restu Tuhan, pasti itu ujung-ujungnya adalah baik. Benar? Ya. Nah, yuk kita bertobat dari segala kesembronoan kita, kecerobohan kita, keegoisan kita semuanya, kita kembalikan dan kita sadar betul Tuhan itu adil. Ya. Yuk, amin. Tuh, seneng kan kayak secantik. Ya, yuk. Tuhan Yesus memberkati. Ini kan terakhir kan, Om Andreas? Habis. Yuk, monggo tim musik. Tapi yuk mari kita berdiri, kita satukan dalam doa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami imani Tuhan, firman-Mu sudah ditaburkan dan kami imani hidup kami di dalam keadilan-Mu. Apa yang mulia itu yang kami dengar. Apa yang baik dan yang terbaik datangnya daripada-Mu itu yang kami terima. Terima kasih ya Bapa, terus teguhkan hati kami, satukan terus kami dalam tali persaudaraan yang sempurna di dalam kasih Kristus, agar kami tetap bisa melayani dengan maju Tuhan. Kami tidak mau lagi maju mundur, kami tidak mau lagi berputar-putar. Kami mau maju bersama dengan Tuhan Yesus, satu keyakinan kami. Kami akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita semua diberkati, amin. Amin. Luar biasa firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Pastor Ana. Biarlah semuanya boleh menjadi berkat dan bertumbuh dalam setiap hati pribadi kita. Kita akan memberikan persembahan sambil berjalan dengan persembahan. Kita akan mendengarkan warta sepekan. Kita akan satukan hati kita dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh Pastor Ana. Biarlah kiranya Tuhan, firman Tuhan ini Tuhan boleh menjadikan satu rema dalam setiap kehidupan kami. Di mana ketidakmengertian kami Tuhan akan kehidupan kami, ketika kami merasakan sakit atau apapun juga Tuhan dalam setiap proses problema kehidupan kami. Namun satu hal yang kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang adil, Engkau Tuhan yang sanggup Tuhan
memberikan kelepasan, kemenangan dalam setiap kami Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh terus maju ke depan Tuhan, bukan untuk mundur ke belakang. Dan kami mengimani semuanya ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau Tuhan terus mau Tuhan memberkati Tuhan kehidupan Pastor Ana bersama Pastor Petrus dan keluarganya Tuhan. Engkau mau pakai lebih heran lagi Tuhan. Engkau mau bawa hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan, memperluas kerajaan-Mu Tuhan, di mana Tuhan dalam setiap pelayanannya, setiap kerinduannya Engkau yang membukakan jalannya Tuhan. Engkau memberkati dalam setiap kesehatannya, dalam pekerjaannya, dalam usahanya Tuhan, karena kami tahu Tuhan setiap kerinduannya telah Engkau dengarkan dan Engkau memberkati kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami Tuhan akan memberikan persembahan. Biarlah kiranya Tuhan persembahan kami Engkau sucikan, kuduskan Tuhan, sehingga Tuhan menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu untuk pelayanan kami di keluarga kerajaan Allah tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sambil memberikan kolekte, kita mendengarkan warta sepekan dari The Kingdom Family of God. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga di dalam kerajaan Allah. Jadwal kegiatan KFG Church, pra-ibadah, setiap hari Minggu pukul 8.30 sampai pukul 8.45, ibadah umum setiap hari Minggu pukul 9, Komsel, setiap hari Kamis pukul 19 sampai selesai, latihan musik setiap Sabtu pukul 13 sampai selesai. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, menjadi keluarga yang selalu membangun mesbah keluarga, pujian penyembahan, doa dan firman, menjadi keluarga yang berani hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan, menjadi keluarga yang membawa damai dan berdampak di lingkungannya, menjadi keluarga yang siap dimuridkan dan menjadi pemimpin untuk melayani kerajaan Allah. One Vision, menjadikan keluarga-keluarga sebagai keluarga kerajaan Allah, yang siap menjadi pemimpin dan membangun gereja sesuai kehendak Allah, untuk Indonesia dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Informasi, bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan, dapat menghubungi PSE di Tantono di nomor telepon 0811109099. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Hanya satu Kerinduanku sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berada di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku bergerak di hadapan Bapa. Hanya satu sekali lagi. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Berkenan
kekasih-kekasih Tuhan, biarlah terima berkat Bapa Surgawi di dalam cinta kasih dan kebenarannya. Diberkatilah setiap imam, setiap suami, setiap kepala rumah tangga. Diberkatilah berdirimu, diberkatilah dudukmu, diberkatilah keluar dan masukmu. Apa saja yang kau lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau menjadikan berhasil dan beruntung senantiasa. Dan Tuhan memberkati, berkembang dan berlipat kali ganda senantiasa. Urapan itu turun kepada istrimu. Maka istrimu mengerjakan segala sesuatu pekerjaannya dengan sukacita dan sorak-sorai. Dan engkau disebut sang penolong. Maka engkau akan menolong suamimu dengan ketulusan dan keikhlasan dan kesungguhan. Maka diberkatilah pekerjaan tanganmu. Diberkatilah buah kandunganmu. Dengan hati nuranimu yang kudus dan suci. Maka engkau melahirkan keturunan gagah yang perkasa. Maka diberkatilah anak-anakmu menjadi sang pemenang. Menjadi sang juara untuk sejarah bagi bangsa. Dan menjadi berkati adalah bangsa-bangsa. Maka berkat Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus dan kuat Roh Kudus menyertai dan memberkati kita. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan kita sama-sama katakan amin.